selamat berjumpa lagi ya Kak di Sekolah Minggu HKBP Bintara. Kakak yakin, kita semua yakin ya Kak, kita dalam keadaan sehat semua, tapi walaupun masih pagi ya Kak, tapi harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mau masuki ibadah, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Oke, kita mau angkat pujian dulu. Ayo Kak Esra, pimpin kita yuk. Hebat banget. Oke, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Mengenalmu. Esra. Mataku dan lihat wajahmu,
saat ini kita mau memasuki saat teduh. Kita boleh berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mau masuki ibadah, kita mau bernyanyi, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat. Datanglah ya sumber rahmat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kami semua sekolah minggu HKBP Bintara Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami ingin bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucapkan untuk apa yang boleh Tuhan berikan pada kami hingga saat ini. Dan Bapak, biarlah di minggu pagi ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau yang memberkati kami di dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Tuhan Yesus, berikanlah hati yang mau mendengarkan Tuhan, pikiran yang boleh menerima firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 236 ayat 1 dan 4. Oh
ya. Ada yang baru bangun, cepet-cepet. ya, yang baru bangun belum siap-siap belum mandi, nggak apa-apa, duduk aja. Ya, duduk aja. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai 20. Sudah dibuka. Nah, kebetulan minggu ini ada adik kita yang mau pimpin doa, ya, dia sudah kirim videonya. Adik kita Hasian ya yang pimpin doa firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehidupan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah dibuka kitabnya? Sudah. Ya, kita baca secara berganti-gantian ya. Boleh diulang Kak, dari mana Kak? Dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 20. Oke. Berganti-gantian nih Kak? Ya, berganti-gantian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Maka matahari akan berubah. Ayat ke-20 yang kita bersama-sama Kak. 1, 2, 3. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya. Kebetulan hari ini hari Pentakosta ya Kak. Hari Pentakosta. Nah, kalau buat orang Yahudi dulu, hari Pentakosta itu hari perayaan yang kedua, hari perayaan terbesar buat mereka. Karena sebelum itu kan mereka ada hari raya hasil tuayan kan. Jadi kalau mereka kan hidupnya penghasilannya dari kayak petani gitu ya, memasakkan gandum. Nah, hasil tuayan yang pertama itu dipersembahkan ke gereja. Apa sih namanya, persepuluhannya kayak gitu loh Kak. Nah, jadi adik-adik ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, mereka tidak lepas dari penyertaan Tuhan Yesus ya. Terus mereka juga semakin rajin bersekutu, semakin rajin berdoa. Nah, pada saat itu mereka tuh berkumpul Kak. Mereka berkumpul, Tuhan Yesus berkumpul dan mereka berdoa. Mereka berdoa dan tiba-tiba ada gemuruh angin Kak. Gemuruh angin yang melingkupi tempat mereka. Orang-orang juga merasakan gitu Kak, ada angin besar, terus ada lidah api di atas kepala mereka, dan mereka bercakap-cakap dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi seperti kayak kalau kita Natalan dulu, kalau kita sekolah minggu Natalan kan suka ada ragam bahasa tuh ya. Kayak misalnya apa sih yang sering kita buat tuh kalau ragam bahasa? Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, itu kan ada dari berbagai macam bahasa. Ada yang bahasa Batak Toba, terus ada bahasa Batak Daili gitu kan, terus ada yang bahasa Jawa, Ambon. Nah, baru nanti terakhirnya bahasa Indonesia.
Nah, begitu murid Tuhan Yesus berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang ada, orang-orang yang ada di situ mengerti, Kak. Mengerti dengan bahasa-bahasa yang mereka kan, karena di satu daerah itu kan nggak cuma orang Yahudi doang ya, kan ada orang Mesopotamia di dalam Alkitab sebelum Nats ini ada di atasnya itu dijabarkan orang-orang dari mana saja yang ada. Jadi mereka mengerti dan mereka agak takjub, Kak. Mereka agak kaget gitu loh. Kok saya bisa mengerti bahasa Madura gitu ya? Kok saya bisa mengerti mereka bicara apa gitu kan? Kalau ingat peristiwa dulu di kerajaan Nebukadnezar di Babel kan, Tuhan mengacaukan bahasa mereka ya kan? Orang minta paku dikasih palu, terus orang minta gergaji dikasihnya pisau, akhirnya mereka bertengkar. Kalau ini enggak, Kak, mereka tidak ada yang bertengkar. Mereka semua diliputi Roh Kudus. Mereka mengerti. Nah, terus cuma orang-orang yang di luar itu, Kak, orang-orang yang di luar itu, mereka kan mendengar mereka berbicara dalam bahasa sendiri ya, Kak. Ya, kalau dibilang, kalau kata kita bahasa roh. Jadi orang-orang bilang, itu kenapa muridnya Tuhan Yesus? Masih jam 9 pagi loh. Mereka udah kayak ribut sendiri gitu. Jadi mereka menyangka bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini mabuk anggur. Padahal masih pagi. Biasanya kan orang kalau minum anggur itu kan malam hari ya, untuk menghangatkan badan karena dingin gitu. Nah, orang-orang tuh ribut gitu. Akhirnya Paulus keluar. Bukan Paulus, Kak, Petrus keluar. Dia bilang, jangan kalian mengira kami ini mabuk anggur, tapi Tuhan, Roh Kudus lah yang turun atas kami. Roh Kudus yang menyertai kami. Jadi kami tidak mabuk anggur. Jangan kamu menyangka bahwa kami ini mabuk anggur. Nah, setelah mereka mengalami turunnya Roh Kudus itu, Kak, mereka mempunyai penglihatan. Jadi seperti punya talenta gitu. Talenta untuk bernubuat. Kak Esra talenta untuk mendapat penglihatan. Jadi semua mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, kalau di sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang diterapkan dari firman ini, jadi diajarkan dari firman ini, mulut ini kan digunakan untuk berbicara ya, tapi berbicara yang baik, berbicara yang sopan. Jangan sampai keluar dari mulut ini kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung kebencian, kata-kata yang menyakiti hati teman, ya kan. Bukan harus dengan perlakuan loh, dari perkataan juga bisa menyakiti hati teman, hati orang tua. Jadi memang diajarkan dari mulut ini untuk dipakai berbicara yang baik dan digunakan untuk yang baik-baik. Nah, jadi anak sekolah minggu juga bisa, Kak, berperan seperti kata firman Tuhan Yesus di sini ya. Jadi banyak kok anak-anak kecil anak-anak sekolah minggu yang mendapatkan karunia. Cuma memang terkadang karena masih anak-anak nggak dianggap ya, Kak. Kan biasanya gitu, masih kecil lo tau apa sih gitu kan. Nah, tapi buat Tuhan Yesus itu tidak ada. Justru anak-anak sekolah minggu itu loh, anak-anak sekolah minggu itu yang berharga di mata Tuhan. Itu adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi kata Tuhan Yesus, biarkan, kalau kata Tuhan Yesus apa katanya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Nah, adik-adik juga. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, ayo anak sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa. Nah, sudah dilakukan belum itu? Rajin berdoa. Minggu lalu juga gitu ya, Kak, berdoa katanya. Nah, rajin berdoa, rajin mengucap syukur. Sudah mengucap syukur, Kak? Ada sekolah minggunya? Atau kakak-kakak sekolah minggunya? Sudah. Kayak kemarin anak sekolah minggu, kakak ada tanya waktu lagi ada ibadah Zoom ya, Kak, siapa yang rajin berdoa? Kalau lagi ingat aja katanya. Kalau lagi ingat aja. Nah, terus ada yang bilang, saya tahunya cuma mau makan aja, Kak.
Itu juga kadang-kadang katanya gitu kan. Jadi nggak boleh gitu adik-adik. Yang diminta Tuhan ketika setelah turunnya Roh Kudus ya, yang mendampingi kita semua di dalam kita sehari-hari, buat adik-adik sekolah minggu, itu yang dibilang oleh Yesus. Ayo rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin ke gereja. Tapi karena saat ini kita tidak bisa ke gereja, ikuti ibadah mau dari manapun, silakan adik-adiknya. Jangan sampai lupa tidak ibadah, jangan sampai tidak ibadah, harus ibadah. Terus rajin berdoa ya, karena di dalam doa itu semua bisa terungkap ya Kak. Apa yang adik-adik minta, apa yang adik-adik mau, apalagi nih adik-adik yang sedang mencari sekolah ya Kak, yang mencari sekolah saat ini, yang naik jenjangnya adik-adik sekolah minggu KBP Bintara dari yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, semoga dapat yang bagus-bagus semuanya ya. Semoga dapat yang bagus-bagus, yang dapat keinginan sesuai dengan hati adik-adik tentunya ya. Tapi jangan salah, semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita mau yang ini, tapi kalau kehendak Tuhan katanya tidak, ya tidak dapat ya. Tapi harus mengucap syukur ya Kak. Tapi harus mengucap syukur, harus mengucap syukur. Dalam segala hal sudah diajarkan harus mengucap syukur. Nah jadi bagaimana anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berkat? Yaitu dengan cara berbicara yang sopan. Jangan sampai ada keluar kata-kata yang kotor dari mulut kita ya. Terus kalau ada teman yang salah, nasihati, jangan dimusuhi ya, jangan dimusuhi. Itu yang diminta firman Tuhan pada hari ini. Jadi ya itu ya, katanya anak sekolah minggu harus rajin ibadah, rajin berdoa, rajin mengucap syukur, terus mau berterima kasih. Terima kasihnya yang nyata dulu sama siapa? Ada orang tua, ada teman, ada saudara, terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya, untuk hari-hari yang sulit yang boleh kita lewati. Saat ini kita masih ada, itu bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya mama papa kasih vitamin, makanan atau obat, bukan. Tapi itu semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik itu ya, mulai sekarang terus belajar mengucap syukur ya. Memang susah Kak, orang lagi ujian juga udah ujiannya susah, gimana mengucap syukur? Mengucap syukur aja. Dapat nilai jelek, gimana kan mau mengucap syukur? Udah domain mama, domain papa. Nah kalau dapat nilai jelek, sebetulnya yang salah siapa? Diri kita sendiri mungkin ya, karena kita nggak belajar, atau kita belajar tapi kita tidak sungguh-sungguh, atau kita sudah belajar tapi tidak minta penyertaan Tuhan. Dia begitu mengisi soal, harusnya jawabannya ke soalnya ke nomor 1 bisa pindah ke nomor 3. Gitu ya adik-adik ya. Jadi yang diminta Tuhan pada minggu ini, ayo anak-anak sekolah minggu, dibilang katanya semua rajin dalam segala hal. Rajin yang baik-baik ya, bukan rajin yang dalam hal yang tidak baik. Rajin berdoa, tadi kakak bilang, rajin mengucap syukur, menjaga perkataan ya, supaya tidak keluar kata-kata yang kotor, dan menasihati teman yang berbuat salah, jangan memusuhi. Itu yang diminta Tuhan minggu ini. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, kakak yakin semua bisa ya, semua bisa ya adik-adik ya. Pasti bisa, semangat. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi.
awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Kita sudahi firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua firman yang Kau taburkan pada kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah juga Tuhan Engkau boleh selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan jadikan kami Tuhan anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia dan taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang sudah sempurna ini kami perhalaskan dalam pengasihan-Mu. Amin. Selanjutnya kakak mau membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Yang pertama kakak mau mengucapkan, kita semua mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu kemarin hingga saat ini ya kak. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kakak juga tetap mau undang adik-adik ya. Tadi yang pimpin doa kita Asia. Nah minggu depan kakak kalau bisa yang lainnya ya kak. Dari kelas kecil gak apa-apa. Dia mamanya sama papanya didampingi. Nah jadi nanti tetap yang keduanya kakak mau adik-adik sekolah minggu yang bawa kita, yang pimpin kita di dalam doa untuk buka firman Tuhan ya kak. Kakak tunggu. Nah yang ketiga kakak mau ingatkan untuk adik-adik tetap memberikan persembahan ke gereja. Boleh lewat orang tua, boleh lewat Situawi, atau boleh ditransfer ke rekening gereja. Oke, sampai di situ warta sekolah minggu. Kita mau tutup ibadah kita selanjutnya, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1 dan 3.
Tuhan pada hari ini, Minggu pagi ini, Tuhan telah menyertai kami. Tuhan mengundang kami Tuhan untuk kami boleh beribadah di dalam nama Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu HKBP Bintara. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu ini penyertaan Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri. Dimanapun kami berada di saat susah dan keluh kami, di dalam sekolah kami, adik-adik sekolah minggu percaya Tuhan menyertai kami semua di sini. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati, kesehatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami semua di sini Tuhan. Bapa, biarlah saat ini adik-adik sekolah minggu setelah mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Kami tahu Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang boleh berucap kata-kata yang baik terhadap orang-orang di sekeliling kami. Kami ingin membahagiakan Tuhan dengan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Kami meminta penyertaan kepada Tuhan. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada, Bapa, dimanapun kami berada. Apa yang kami lakukan tiap harinya, adik-adik sekolah minggu di dalam sekolahnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam masa-masa persekolahan mereka. Ada sebagian dari anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mencari sekolah. Tuhan juga yang boleh memberkati mereka Tuhan. Tempatkan mereka di mana mereka berada Tuhan, agar mereka dapat bersekolah dengan baik Tuhan. Walaupun itu bukan sesuai dengan keinginan mereka, tapi ingatkan kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk kami boleh mengucap syukur, untuk kami boleh semakin giat belajar dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberkati mereka Tuhan di dalam setiap langkah kaki mereka Tuhan, di setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, orang tua kami, apapun yang mereka lakukan sesuai dengan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, kami tahu pandemi yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Kami merasa ini belum selesai, ini belum cukup. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan juga yang menyertai kami. Bapa, untuk setiap orang-orang yang saat ini boleh merasakan kesedihan hati, kegundahan, atau kekecewaan yang boleh mereka alami saat ini, Tuhan yang boleh hiburkan mereka Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka, agar setiap apapun yang mereka rasakan Tuhan, mereka boleh bangkit lagi, untuk mereka boleh ceria menghadapi hari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan. Doa, keinginan, apapun yang boleh ada di dalam hati kami yang saat ini tidak terucap melalui mulut kami Tuhan, tapi kami yakin Tuhan yang mengetahui itu semua. Tuhan yang memberikan itu tepat pada waktunya, sehingga kami dapat merasakan, kami boleh mengucap syukur bahwa mukjizat Tuhan ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa. Mari sama-sama kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Tuhan. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.